Saksikan podcast Ramadan, cara seputar problematika Ramadan dan solusinya. Hanya di channel YouTube IHBS TV. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah jumpa lagi kita. Insya Allah kita kembali mengangkat tema parenting di bulan Ramadan. Kali ini kita mau tanya kepada Ustaz Zuna, Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala, di mana para remaja juga nih banyak yang berhujah atau banyak yang berargumentasi bahwa ini kan Ramadan ini ya bulan yang boleh kita dong tidur gitu. Bahkan ada hadisnya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah loh. Kita tanyakan Ustaz Zuna. Bahkan insya Allah kita akan tanya juga beliau tentang adab-adab remaja pada saat Idul Fitri, malam takbiran dan Idul Fitri. Beberapa ini juga banyak yang belum tahu atau juga kita gugah kembali Ustaz. Hadis-hadis dhaif wa maudhu Ustaz seputar Ramadan sampai berpengaruh di anak-anak kita juga ini yang remaja, yang mahasiswa. Kan ada Pak hadis yang sholatnya orang yang puasa itu ibadah tuh. Jadi ya kita sholat aja gitu. Sampai karyawan pabrik juga ikut-ikutan gitu Ustaz. Akhirnya produktivitas menurun. Itu gimana tuh Ustaz? Sholat apa itu? Maksudnya tidur pada saat puasa Ramadan. Habis-habisan tidurnya. Karena dalilnya tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Itu gimana Ustaz? Ya ini salah. Pertama, hadis yang dipakai adalah hadis yang maudhu. Naumus shaim ibadatun, itu adalah maudhu, palsu. Baik. Dan sebetulnya puasa itu adalah bulan produktivitas. Lihat aja kemenangan Rasulullah di dalam perang-perangnya. Ya tidak sedikit pada waktu bulan Ramadan. Terus kemudian kalau kita lihat juga kegiatan ulama-ulama pada waktu bulan Ramadan, Masya Allah, mereka menghatamkan Al-Quran itu berkali-kali. Ya, ada sebagian mereka menghentikan kegiatan dakwah ta'limnya, tapi jam-jam, menitnya, detiknya digunakan untuk membaca Al-Quran. Coba bayangkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i hatam satu kali dalam sehari di luar sholat tarawih, satu kali di dalam sholat tarawih. Masya Allah. Ini. Yang ini kita tidak capek, meskipun kita tidak bisa begitu. Jangan dikesankan Ramadan ini bulan kemalasan, bulan kelemahan, ya, bulan ketidakberdayaan. Bahkan Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Wa Ramadan syahrus sadaqah. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Wa Ramadan adalah syahrul siyam, memang puasa. Wa Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, mengejar pengampunan. Ramadan adalah syahrul itqi minan nar, untuk mencari pemerdekaan dari budak yang tidak kalah pentingnya. Kata Aisyah, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan syadza mi'zarahu. Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggannya. Wa iqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, yaitu wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Untuk apa? Untuk man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Ya, bahkan di sana man qama Ramadhana secara umum, ya, terutama ketika 10 terakhir i'tikaf. Ini aktivitas salafus saleh. Jadi kalau hanya tidur, malas-malesan, ya, duduk-duduk tok, ya, untuk menunggu beduk kata mereka, padahal beduk nggak kemana-mana. Untuk adzan dikumandangkan, melupakan dengan aktivitas yang kontraproduktif dengan puasa, ya dihindarkan insya Allah. Baik Ustaz. Ada lagi hadis yang mengatakan ini Ustaz, kita telah pergi dari jihad yang kecil akan menuju jihad besar, yaitu jihad hawa nafsu. Itu hadisnya gimana Ustaz? Ya ini sama. Sebetulnya kita tidak ingkari bahwa Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa jihad nafsu adalah jihad paling besar. Tapi pakai hadis itu yang salah. Itu. Kenapa? Karena hadisnya palsu. Bagaimana jihad nafsu itu besar? Karena orang yang belum bisa memerangi dirinya, mengalahkan egonya, tidak akan bisa mengalahkan musuh luar dirinya.
Makanya Rasulullah mengatakan kullukum ra'in. Siapa yang bisa memimpin dirinya, maka dia akan bisa memimpin orang lain. Jangan berharap orang akan bisa memimpin orang lain kalau nggak bisa memimpin dirinya. Makanya Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masya Allah. Itu. Jadi pengendalian kepada nafsunya, pengendalian terhadap egonya, pengendalian terhadap emosionalnya. Makanya Rasulullah mengatakan kan, laisa ini laisa asyadidu bisur'ah. Bukan sesuatu orang yang kuat itu karena kulat, pintar banting. Walakin asyadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah, loh kan gitu. Nafsu. Baik. Nafsu amarah kalau ini. Baik. Ada lagi kata Shaddad ibnu Aus. Beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum minasyahwatil khafiyah. Baik. Yang paling aku takutkan adalah ambisi yang tersembunyi, syahwat yang tersembunyi. Beliau ditanya apa itu syahwat yang tersembunyi, hubbur riasa, yaitu cinta jabatan, cinta popularitas. Ini juga perlu dikendalikan. Ini kan jihad nafas semua. Ya, betul. Dan itu akbarul jihad kata Imam Ibnu Taimiyah. Dasarnya tadi secara umum laisa syadidu bisur'ah, ya. Terus kemudian Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'minin adh-dha'if. Kuat ini akalnya, kuat hatinya, kuat rohaninya, kuat di dalam menahan emosinya, kan gitu kuat. Baik. Jadi bukan kuat dalam makna fisik saja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Dua yang terakhir ini Ustaz, juga ada hadis yang selalu digembar-gemborkan. Ini udah 10 hari kedua nih Ustaz, membagi Ramadan menjadi 3 bagian Ustaz. Itu hadisnya gimana Ustaz? Ya sama, ini sama semua hadis yang dhaif. Karena awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkun minan nar. Itu enggak benar bahwa 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga idkun minan nar. Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwa wa inna lillahi utaqa wa dzalika fi kulli lailatin. Allah itu memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu pada setiap malam. Baik. Setiap malam. Masya Allah, setiap malam. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Itu dari awal sampai akhir. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis muttafaqun alaih. Kan di coupling Ustaz. Iya, jadi boleh memotivasi, tapi jangan cara-cara yang nggak benar dengan obat palsu yang nggak sembuh nanti kan pasiennya. Baik Ustaz, terakhir Ustaz, ini ada anak remaja yang bertanya gini Ustaz, Pak saya ikut sama-sama DKM gitu untuk bagi-bagi zakat gitu Ustaz, panitia zakat. Nah cuma kok ada uang zakat yang belum dibelikan beras gitu. Nah uangnya ini Pak diupah kami sebagai yang ngantar zakat, pakai uang zakat itu sama buat gaji operasionalnya DKM. Itu gimana hukumnya Pak? Begitu. Ya ini penyimpangan. Begitu Ustaz ya? Iya, dan penyimpangan agama itu sulit untuk dikontrol. Coba kalau ini terjadi pada penyimpangan negara, sudah diangkut KPK kan gitu. Benar. Kenapa penyimpangan? Karena menurut hadis yang sahih, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal walahwi warrafat. Rasulullah mewajibkan puasa itu sebagai penyuci puasa dari kesia-siaan dan kerafatan, yaitu perbuatan yang keji. Wa tuhratan wa tu'matan lil masakin. Nah itu. Makanya dari kalimat wa tu'matan lil masakin ini Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa khusus untuk orang miskin.
Maka Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyalurkan zakat ini untuk orang-orang miskin. Tidak ditemukan dalil dan praktek Rasulullah memberikan kepada asnaf 8 itu enggak ada. Itu untuk zakat mal itu, ya. Nah, kalau begini berarti zakat fitrahnya jadi zakat mal praktek tadi ya. Enggak benar. Nah, terus kemudian oleh karena itu di sini ana pesan kepada saudara-saudaraku yang menangani zakat fitrah atau zakat fitri. Sebagai bentuk nasihat ad-dinun nasihah. Antum kapan lagi membantu saudara yang miskin? Kalau tidak sekarang, jangan lagi minta upah lagi. Ya, mencari keuntungan lagi karena itu jatah mereka. Antum tega ya, mereka hidup kelaparan setiap hari. Antum enggak pernah lapar, alhamdulillah. Atau seandainya kelaparan pas puasa pelatihan. Mereka ini lapar itu tidak diprogram oleh diri dia. Tidak sengaja karena miskinnya dia. Nah, kesulitan-kesulitan hidup kita bisa tanggulangi dengan zakat ini, insya Allah. Masya Allah. Ini karena membuka pertanyaan sih Ustaz nih. Jadi ada nggak apa-apa Ustaz ya, satu lagi Ustaz. Sampai Idul Fitri nih Ustaz, tentang remaja masih Ustaz. Ini benar gak atau boleh gak Ustaz? Ada sunnahnya gak kita takbir keliling gitu Ustaz, anak-anak gitu kan, habis buka takbir sih gitu keliling apa ke Monas misalnya. Terus begitu udah selesai, akhirnya kesiangan tuh sholat subuhnya. Tapi nanti jadi panitia lagi nih Ustaz untuk Idul Fitri. Nah, ada 2 pertanyaan Ustaz. Satu yang itu, yang kedua pada saat Idul Fitri kita maaf-maafan sama siapapun sampai mohon maaf bersentuhan juga dengan lawan jenis. Bagaimana Ustaz? 2 pertanyaan itu. Ya, takbir itu dianjurkan kita di mana saja dari mulai terbenamnya matahari malam Idul Fitri setelah dikumandangkan ru'yah terlihat sampai imam naik mimbar. Ya, di jalan-jalan, di rumah-rumah, di mana aja. Cuman jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Jangan sampai ada kemungkaran, kemaksiatan berupa ikhtilat khalwah. Bahkan akhirnya tujuan utama takbirnya itu hilang dan nggak ada takbirnya. Bahkan ngandelin cuman itu aja tape recorder ya, rekaman. Sementara orangnya yang kadang-kadang kurau ya, saling colot mencolot ya, ketawa-ketawa ya, teriak-teriak. Jadi makna takbir itu tidak terwujud di situ. Oke, baik. Jadi lebih baik pemuda-pemuda ini kita motivasi untuk takbir di masjid. Untuk di mana aja secara alamiah ya. Anda takbir ya sendiri-sendiri, berkelompok, nggak ada masalah. Karena pernah Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid itu ke tempat lapangan sholat Id, itu Rasulullah terus kemudian Fatimah, Ali, Hasan, Husain takbir, mengeraskan takbirnya. Kecuali Fatimah, karena secara umum perempuan itu kita tidak temukan dalilnya. Soal masalah nanti pada waktu Id kita mengucapkan selamat dibolehkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita juga saling tegur sapa, kita saling silaturahmi, tapi hindarkan kita berjabat tangan. Karena kata Aisyah, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattun. Tangan Rasulullah yang mulia ya tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali. Wa innamal bai'ah ma'ahunna bil kalam. Bai'ahnya Rasulullah ketika dengan perempuan itu dengan ucapan, tidak dengan jabat tangan. Itu ya, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz Zunah atas ilmunya. Masya Allah pemirsa, sangat bermanfaat, lengkap paket parenting kita, dari buat bunda, terus juga buat anak-anak yang kecil, remaja sampai juga yang dewasa, di awal Ramadan sampai Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan podcast Ramadan, cara seputar problematika Ramadan dan solusinya hanya di channel YouTube IHBS TV. Subscribe.